warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah, la yasuful khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala bahjatil kamal wa tajil jalal wa baha'il jamal wa syamsil wisal Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fadilatul mukarramin, para jemaah, alhamdulillah kula kalajenengan diparingi sehat walafiat. Amin. Mugi-mugi panjang umur, murah rezeki, hajatnya dikabulkan oleh Allah, dijauhi dari musibah, dari bala, dari penyakit. Yang sakit mudah-mudahan sehat, dan anak keturunan kula kalajenengan mugi-mugi dados anak-anak yang soleh-soleh. Para jemaah, malam ini pengajian singkat-singkat mawon karena saya ditunggu untuk mengisi pengajian sholawatan sekaligus malam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Tanggul. Jadi saya hanya singkat mau cerita tentang detik-detik ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah dan sudah saatnya beliau meninggalkan alam dunia. Cerita ini penting kula kalajenengan ketahui. Kita akan tahu kepada sosok baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, malaikat kula kalajenengan iki kate wafat boten malaikat Jibril sing dugi, langsung Israel yang akan menyabut nyawa kan gitu. Tapi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Rasulullah di saat beliau sudah akan meninggal dunia. Tapi sebelumnya beliau memang sakit. Menurut sejarah, salah satu penyebabnya adalah ketika beliau itu makan dan makanannya diberi racun. Itu hanya menjadi sebab dari sakitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur beliau tidak panjang, 63. Jadi lek panjenengan niki pun lebih dari 63 tahun, berarti bonus niku. Bonus saking Gusti Allah. Standar umur manusia
umat Rasulullah niku ya di antara 63 tahun. Jadi lek pun umur 63 tahun lebih nopo malih sampai 70 tahun, 80 tahun niku pun bonus saking Gusti Allah. Para hadirin, ketika itu Rasulullah sempat ketika sakit, sempat beliau itu mengumpulkan para sahabat dan ke masjid. Sebab rumah Rasulullah niku nggih raudhah niku kempal kali masjid. Dan ke masjid beliau mengumpulkan para sahabat dan memberikan wasiat. Salah satu wasiatnya adalah agar para sahabat ini mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah itu Rasulullah SAW kembali ke kamarnya dan memberi kabar pun kempal pun beliau itu ada di dalam Siti Aisyah. Lalu Siti Fatimah dipanggil memberitahu kalau Rasulullah itu akan wafat. Nangis Siti Fatimah. Ya bagaimana seorang anak diberitahu bapaknya kalau bapaknya akan wafat. Tapi setelah itu, setelah nangis, Siti Fatimah dipanggil lagi, kamu kesini. Lek bahasa Sukorjo niku, nopo ayah kamu. Tenang Fatimah, surga sudah menanti saya. Jadi tempat Rasulullah, pintu-pintu surga itu sudah dipersilahkan untuk ditempati Rasulullah. Lalu Siti Fatimah sangat gembira, jadi boten nangis malah. Senang Siti Fatimah. Nah, lalu ada isyarat bahwa setelah saya nanti kamu. Nah, lalu dipanggillah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucu itu dicium oleh Rasulullah saat itu. Ketika malaikat Jibril datang sudah memberitahu kalau Rasulullah itu akan dicabut nyawanya. Tapi Rasulullah dawuh, Rasulullah niku bilang kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, jelaskan apa hak saya nanti di hadapan Allah. Nopo hak kula niki nanti di hadapan Allah, kata Rasulullah. Malaikat Jibril menjawab, wahai Muhammad, pintu-pintu langit, pintu-pintu surga dan seluruh malaikat sudah menunggu kamu. Jawaban itu tidak menggembirakan kepada Rasulullah. Walaupun sudah malaikat Jibril itu jelas-jelas bahwa pintu surga, malaikat seluruhnya sudah menunggu roh sampeyan. Nah, Rasulullah setelah itu
dawuh kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, bagaimana dengan umatku? Jadi Rasulullah itu ketika akan wafat, walaupun sudah ada janji-janji yang sangat menyenangkan kepada pribadi Rasulullah, Rasulullah itu masih tanya, tangletan malaikat Jibril, ya nopo umatku? Bagaimana umat saya? Bagaimana umat saya? Terutama umat saya yang tidak bertemu dengan saya tapi mencintai saya. Jadi Masya Allah, kalau kali jenengan niki yang tergolong umat Rasulullah, saat Rasulullah akan wafat, akan ditarik ruhnya oleh malaikat Israel, yang dipikirkan oleh Rasulullah itu ummati, ummati, ummati. Jadi umatnya Rasulullah. Kula kali jenengan sing dipikirkan oleh Rasulullah. Nah, bagaimana umat saya? Saya tidak mau masuk surga sendirian, enak sendirian. Tapi kalau umat saya itu tidak bersama-sama masuk surga. Akhirnya malaikat Jibril, ya Rasulullah, wahai Muhammad, jangan khawatir. Saya pernah mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa haram surga itu dimasuki sebelum umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke surga Allah. Wah, senang sudah Rasulullah. Artinya sudah ada jaminan dari Allah bahwa umat Rasulullah itu jelas-jelas akan masuk surga. Oleh karena itu para hadirin, nanti di padang mahsyar ketika kula kali jenengan itu berkumpul, tiang niki ba'dal qabri, ya, setelah kuburan nanti kula kali jenengan itu akan dibangkitkan, di sanalah akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah senang Rasulullah karena sudah ada jaminan bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga. Nah, datanglah malaikat Israel. Malaikat Israel itu datang, para hadirin. Malaikat Jibril itu boten ningali teng Rasulullah. Melengos. Tak tega. Ketika roh Rasulullah itu dicabut, urat-urat nadi sekujur tubuh itu sakitnya luar biasa. Tidak ada sakit yang terjadi kepada diri manusia, sakit apapun, kecuali ketika roh itu akan ditarik oleh malaikat Israel. Ketika ditarik, urat-urat nadi Rasulullah itu tegang. Matur Rasulullah itu kepada Allah, ya Allah, ya Allah, sudahlah, kalau memang sakitnya seperti ini, ya Allah, seluruh sakitnya umatku berikan kepada saya, kata Rasulullah. Nah, untung para hadirin, para jemaah, kula kali jenengan niku duwe nabi, duwe rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menanggung sakitnya roh itu dicabut. Lek boten ditanggung oleh Rasulullah,
kalau tidak diminta kepada Allah agar sakitnya roh itu dicabut, saya tidak bisa membayangkan bagaimana orang itu berteriak, nangis dengan kepedihan dan lain sebagainya. Itulah para hadirin. Jadi kalau kalian jenengan niki pas katebotan mau salawat Nabi. Nah, para hadirin, di saat-saat beliau itu nazar, Sayyidina Ali yang menantu beliau itu mendekati bibir Rasulullah, karena Rasulullah ini masih ingin menyampaikan pesan. Usikum bis salati wa ma malakat aymanukum. Itu perkataan Rasulullah. Saya berwasiat jogon salat dan kasihanilah orang-orang yang lemah. Masya Allah, para hadirin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu saking cintanya kepada umatnya sampai sakitnya roh ketika ditarik oleh malaikat Israel, ditanggung oleh Rasulullah. Etang tina beki kang kok beuh eten pengsakian ditimpakan kepada umatku, kata Rasulullah. Nah, oleh karena itu para hadirin, setelah itu maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rahmatullah. Para sahabat pada waktu itu pro kontra. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah itu basyarun, manusia biasa, sudah pasti pulang ke rahmatullah. Tapi Sayyidina Umar mudah bisa. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini wafat, saya penggal, istilah, karena saking cintanya kepada Rasulullah. Nah, artinya dari cerita ini para hadirin, kalau kalian jenengan niki, mari mahabbah kepada Rasulullah dengan membaca salawat Nabi, dengan istiqomah di dalam melaksanakan salat, harus kita jaga bersama-sama, karena itulah yang menjadi wasiat Rasulullah, di mana nanti kita akan bertemu dengan Rasulullah, dan juga kita ini insya Allah akan bersama-sama umat Rasulullah yang lain akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi manfaat dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.